Oke, kronologi awal mula rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjadi tahun 2019. DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP tingkat 1 dalam rapat pleno di Komisi 3 DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 18 September 2019. 10 fraksi di DPR dan pemerintah melalui Kemenkumham Yasona Lawli dalam rapat pleno di Komisi 3 DPR itu sepakat untuk membawa pengesahan RKUHP pada tingkat 2 yaitu sidang paripurna. Dalam rapat tersebut, Menkumham Yasona Lawli merasa bangga atas capaian bersama DPR dalam merampungkan RKUHP. Menurut anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan pasal-pasal yang sebelumnya menjadi perdebatan sudah disepakati bersama pemerintah dalam rapat panja, termasuk 7 isu yang menjadi pengganjal proses pembahasan. Tapi rapat tersebut disetujui dalam rapat tertutup yang membuat penolakan RKUHP terjadi di mana-mana. Dampak dari RUU KUHP yang membuat masyarakat atau bagian masyarakat tidak terima yaitu yang pertama soal pasal RUU KUHP soal korupsi, yang dimana sejumlah pasal di RUU KUHP membuat hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih rendah daripada UU Tipikor. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai hal ini bisa memicu praktik jual beli pasal. Tidak heran peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, menilai RUU KUHP merupakan salah satu rancangan beleid yang memanjakan para koruptor. Dekatnya masa berakhirnya masa jabatan pemerintah 2014-2019, kita melihat bahwasannya pemerintah khususnya DPR tergesa-gesa dalam melakukan pengesahan RKUHP. Kita lihat bahwasannya dalam penyusunan pasal-pasal di dalam RKUHP ini terdapat beberapa butir pasal yang menjadi kontroversi dalam masyarakat di Indonesia. Misalnya ayam atau peliharaan yang berkeliaran masuk dan makan di pekarangan orang itu didenda. Bayangkan kita di kampung, di desa, itu ayam dibiarkan keluar, ayo terserah mereka mau keluar kemana. Mereka keluar ke pekarangan orang, makan pekarangan orang. Itu udah biasa di kampung. Pemerintah hidup di kota. Terlepas dari itu, untuk yang akan menjadi topik pembahasan kita ini yaitu RKUHP mengenai korupsi, di mana ini juga menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia. Ada yang berpendapat bahwasanya RKUHP mengenai korupsi ini meringankan koruptor menjadi ringan, menjalani hukuman dengan dalam denda. Kita bisa lihat ini sudah kami sajikan tabel perbandingan mengenai pasal dalam Tipikor dan juga pasal dalam RKUHP mengenai korupsi ini. Kita bisa lihat ini pada nomor 1 ini, ini pasal mengenai para koruptor, ya, para orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Ini dalam UU Tipikor, rujukan dari RKUHP ini, bahwasanya pelaku korupsi atau koruptor dipenjara 4-20 tahun dengan denda minimal 200 juta hingga 1 M. Dalam RKUHP, pelaku korupsi ini mendapat hukuman penjara minimal 2 tahun dengan denda minimal 10 juta. Bayangkan ini perbandingan denda minimal ini sungguh jauh, ya, tinggi sekali angka perbandingannya ini. Kemudian pada nomor 2 ini pasal mengenai orang yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dalam UU Tipikor diberikan hukuman penjara 1 tahun minimal dan 20 tahun maksimal dengan denda 50 juta minimal dan 1 miliar maksimal. Kemudian pada RKUHP ini hukuman penjara 2 tahun minimal dan 20 tahun maksimal dengan denda minimal 10 juta, maksimalnya 2 miliar. Selanjutnya pada pasal 5 UU Tipikor atau pasal 655 RKUHP ini mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji atau suap istilahnya. Nah, ini pada UU Tipikor dikenai penjara minimal
tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda 200 juta minimal dan 1 miliar maksimal. Sedangkan pada RKUHP dikenai penjara minimal 1 tahun dan maksimal 6 tahun, denda minimal 50 juta dan maksimal 150 juta. Maaf, 150 miliar maksud saya. Ini kita lihat perbandingannya sangat jauh sekali ya. Dari UU Tipikor ini jauh lebih tinggi daripada RKUHP. Yang pasal 11 ini mengenai pegawai negeri pimpinan negara yang juga mendapatkan hadiah atau janji terkait jabatannya. Nah, ini dikenai pada UU Tipikor ini penjara 1 tahun minimal dan 5 tahun maksimal dengan denda 50 juta minimal dan 250 miliar maksimal. Dan pada RKUHP penjara maksimal 4 tahun, denda maksimal 150 juta. Selanjutnya pasal 13 UU Tipikor atau pasal 656 RKUHP, di mana pada Undang-Undang Tipikor dan RKUHP ini sama, penjara maksimal 3 tahun dengan denda 150 juta. Jika RKUHP ini dikatakan meringankan hukuman bagi koruptor, tentu ini menjadi pro dan kontra, karena terdapat pasal-pasal yang memang meringankan hukuman para koruptor dan juga terdapat pasal-pasal yang memberatkan. Juga terdapat pasal yang sama dengan UU Tipikor. Namun kita bisa tengok kejadian yang besar sebelum RKUHP ini disahkan, yang mana hampir di seluruh Indonesia melakukan aksi menuntut pemerintah agar tidak disahkan, ditolak. Ini menandai bahwasanya terdapat sesuatu yang janggal isi kandungan RKUHP tentang korupsi ini. Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komite Penegakan Hak-Hak Warga Negara mendesak pemerintahan dan DPR untuk meninjau kembali pasal-pasal yang bermasalah dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu RUU KUHP. Mereka berpendapat rancangan KUHP ini masih memiliki sejumlah pasal yang melanggar hak asasi manusia. Pendapat salah satu tokoh budayawan, yaitu Gunawan Muhammad, mengatakan selain belum ada sosialisasi, banyaknya pasal bermasalah membuat rancangan KUHP patut ditolak, dan beliau khawatir DPR akan bersikeras untuk mengesahkan rancangan KUHP ini. Adapun Gunawan mengatakan rancangan KUHP ini menyimpan 3 masalah utama, yaitu yang pertama, rancangan ini mengadopsi living law atau hukum positif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dan yang kedua, rancangan ini juga mengintervensi ranah privat masyarakat terlalu jauh. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pasal tentang penodaan agama pada rancangan KUHP berpotensi menjadi pasal karet yang bisa menjerat masyarakat tanpa batasan yang jelas. Dan rancangan KUHP ini sangat berbahaya menurut Gunawan Muhammad, yaitu seorang budayawan. Mendesak penundaan dan peninjauan kembali rancangan KUHP, Gunawan Muhammad juga mengatakan komite mendorong Dewan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Alasannya, undang-undang itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual saat ini. Perangkat hukum yang sekarang tidak ramah kepada korban, bahkan malah menambah trauma kepada korban kekerasan seksual. Nah, itu pendapatnya Gunawan Muhammad, saya seorang budayawan. Adapun pendapat dari tokoh lain, yaitu mantan peneliti utama bidang perkembangan politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Mohtar Pabotinggi, mengatakan pemerintah dan Dewan harus menghentikan dan mengembalikan pembahasan rancangan KUHP dari awal. Menurut dia, selain pasal yang bermasalah, pembahasan rancangan KUHP rentan dipersoalkan karena cacat prosedur. Isi rancangan KUHP bertambah kuno dan semakin tidak adil kepada masyarakat. Itu menurut Mohtar ya.
Mochtar pun mempertanyakan motivasi DPR yang ingin buru-buru mengesahkan rancangan KUHP. Nah, menurut Mochtar, pengesahan undang-undang secara terburu-buru berpotensi cacat normal dan material. Menurut dia, Jokowi juga tidak cukup sekedar meminta penundaan pengesahan. Nah, lebih dari itu, pemerintah mesti mengarahkan perbaikan isi setiap pasal dengan mengutamakan asas keadilan bagi masyarakat. RUU KUHP soal korupsi. Sila yang berkaitan dengan kasus ini yaitu sila pertama dan sila kelima, di mana inti dari sila ini yaitu korupsi disebabkan karena kurangnya ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melakukan kejahatan tersebut. Korupsi merupakan kegiatan merampas kekayaan negara yang sama saja dengan merampas rakyat. Dengan memanfaatkan posisi atau jabatan untuk melakukan kejahatan yang sudah melanggar sila-sila tersebut. Nilai pokok pada KUHP soal korupsi yaitu perubahan pidana korupsi dari pidana luar biasa menjadi biasa. Hal ini dapat dilihat tentang pasal 604 RKUHP yang menjelaskan tentang seorang koruptor dihukum minimal penjara 2 tahun dan minimal denda sebesar 10 juta. Dan pasal sebelumnya yaitu 2 UU Tipikor yang memiliki rumusan sama persis, hukuman penjara yaitu minimal 4 tahun dan denda minimal 1 miliar. Nilai instrumen pada kasus ini yaitu bahas tentang pasal 604 RKUHP yang menjelaskan tentang seorang koruptor dihukum minimal penjara yaitu 2 tahun dan minimal denda sebesar 10 juta. Sementara pada pasal 6 UU Tipikor mengatur hukuman lebih berat bagi penyuap hakim, yaitu 3-15 tahun. Bahkan pasal 12 UU Tipikor huruf A mengatur hukuman bagi pejabat negara atau hakim penerima suap pidana seumur hidup atau penjara 4-20 tahun. Dan pasal 2 UU Tipikor yang memiliki rumusan sama persis dengan rumusan pasal 604 RKUHP dengan minimal 4 tahun penjara dan denda minimal sebesar 10 juta. Jadi, masuknya korupsi dalam KUHP akan membuat korupsi berubah dari pidana luar biasa menjadi pidana biasa. Nilai praktis pada kasus ini yaitu tentang nilai moral, karena suatu tindakan kejahatan akan selalu mendapatkan sanksi atas perbuatan untuk memunculkan rasa kapok ataupun iba. Sehingga dengan adanya suatu tindak pidana maka akan dapat meminimalisir tindakan korupsi yang sudah ada di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.